kita bersama-sama membuka acara dengan membaca bersama Bismillahirrahmanirrahim. Ibunda Dr. Indra Hamaja Sri Hajati Pondok Pesantren dengan hormat kepada Menteri Persilakan. Bersama Ibu Sati Prasio, ya, ada Ibu Panida, ada Ibu Guru yang lain hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini ya kita berada di aula pesantren ini tentunya dalam suatu agenda ya, agenda dadakan ya, menghadirkan putra saya yang ketiga yang insya Allah akan memberikan motivasi kepada anak-anakku sekalian agar supaya anak-anakku sekalian ya ke depan ya sekurang-kurangnya bisa seperti Ananda Kun Wahyuwardana. Siap? 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 Allahu Akbar. Demikian nasrul minallah wa fathul karim wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ketiga, marilah kita bersama-sama menyimak ceramah motivasi Zoom Youth oleh Bapak Kun Wahyuwardana SH LLM AFII ACII CRGP yang merupakan alumni Pondok Pesantren Manado Imam Putra Makassar tahun 1991 dan sekarang beliau adalah Komisaris PT Jaminan Pembiayaan Aspindo Syariah. Dengan hormat kepada Nawati persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama yang tercinta yang kami banggakan, alhamdulillah satu kesyukuran tersendiri hari ini bisa hadir di pesantren Putri Imin, pesantren yang penuh kenangan buat saya, bapak ibu yang banyak bercerita, yang memang saya bagian daripada sejarah saya dan juga bagian daripada sejarah perjalanan pesantren ini. Sudah memiliki motivasi yang kuat untuk menjadi insan-insan yang unggul. Kalau boleh tahu sekarang yang memilih masuk pesantren Imin Putri atas pilihannya sendiri siapa? Kira-kira sudah bisa enjoy nggak dengan pesantren ini? Sudah menikmati? Sudah tidak ada terpaksaan lagi? Alhamdulillah, karena sayang sekali kalau tinggal di pesantren masih terpaksa. Dulu di saya masanya itu ada istilah penjara suci. Sekarang masih ada nggak sih? Ada semuanya nanti akan bisa mensyukurinya nanti kelak. Ketika sudah dewasa, ketika sudah nanti menjadi orang, nanti akan mensyukurinya bahwa ternyata pilihan berada di pesantren Imin Putri itu adalah pilihan yang benar, yang tepat, yang adil. Itu adalah salah satu obsesi saya ketika dulu sejak kuliah, kemudian sampai dengan bekerja, ingin sekali tulisan-tulisannya itu diterbitkan oleh Gramedia. Dan mungkin ada semua tahu ya, mimpi seorang penulis kalau sudah diterbitkan Gramedia itu rasanya sudah mencapai titik kulminasinya, pencapaian yang tertinggi. Dan alhamdulillah setelah melalui proses yang berliku, proses yang penuh perjuangan, akhirnya juga bisa terus. Dan lahirlah buku saya Zoom In Zoom Out Your Virus. Nah, ada semuanya itu sekaligus dibutuhkan kesungguhan. Bukan jalan yang mudah, bukan jalan yang nyaman, bukan jalan yang enak, tapi pasti jalan-jalan yang penuh dengan perjuangan, penuh dengan yang pada akhirnya bisa mencapai mimpi-mimpi.
kita lihat semuanya. Nah hari ini saya sebenarnya hanya mengambil bukti dari isi buku ini. Bicara hari ini kita akan bicara tentang beyond average. Ada yang bisa memaknai beyond average, apa yang maksud? Kita punya ruang untuk bisa menjadi orang-orang yang terpilih kalau kita berada di atas rata-rata. Kalau misalnya seperti ini, adik-adik semuanya, ini kita anggap semuanya menjadi rata-rata. Maka saya tidak bisa menentukan siapa yang harus saya pilih di antara adik-adik semuanya. Kalau rata-rata. Tapi kalau kemudian Anda menjadi beyond average, misalnya saya tanya siapa yang mau bertanya, kemudian ada yang angkat tangan, maka Anda sudah menjadi bukan lagi rata-rata. Ada yang angkat tangan. Jadi saya akan bisa memilih Anda. Pengalaman selama ini di Askrindo, menangani SDM di Askrindo, ketika dilakukan rekrutmen, itu yang kita lihat adalah bagaimana para pelamar-pelamar itu memiliki kemampuan di atas rata-rata. Karena sekali kita buka rekrutmen, berapa yang daftar? Belasan ribu orang yang daftar. Bagaimana caranya memilih? Sedangkan kita memilih cuma hanya 40-50 orang di antara yang daftar. Steve Jobs, ya. Kenapa? Belum boleh ya? Belum boleh ya? Kalau di rumah kan ada handphone-nya. Mereka apa? iPhone. Kalau iPhone harusnya kenal ini. Karena dia belum ini menjadi terjadi lah Steve Jobs, Apple kan. Di rumah, kalau di sini kan pelanggaran kan? Siapa yang punya iPhone di rumah? For average. Jadi dia sendiri mengatakan jangan pernah kita ini mau menjadi orang rata-rata, karena menjadi lebih prestisius, menjadi lebih punya pride ya, harga diri. Makanya kalau orang punya handphone iPhone nggak dikantongi ya, selalu dibawa-bawa lagi. Nanti kalau sambil minum kopi kenangan, yes. Siapa yang mau jadi beyond average? Siapa yang mau jadi beyond average? Ada yang angkat tangan jadi? Kalau nggak angkat tangan, humble ya, tawadu, nggak kepingin mungkin. Ya nggak apa-apa. Dalam artinya, apa saya tanya? Jadi kalau kita punya ketakutan ada sesuatu hal yang wajar, tapi ketakutan yang harusnya kita miliki adalah sesuatu yang terarah untuk pengembangan diri. Termasuk di sini, the fear of being average. Harusnya kita takut menjadi orang rata-rata. Ada ketakutan nggak menjadi orang rata-rata? Berarti nomor satu sudah oke, karena sudah takut menjadi orang rata-rata. Ya, kita ingin menjadi selalu orang yang terbaik dan the best. Kemudian yang berikutnya, beyond average tidak sama dengan being perfect. Ya, beyond average itu tidak sama dengan being perfect. Kalau Anda ingin menjadi beyond average, tidak berarti kemudian Anda harus menjadi orang yang sempurna. Karena sempurna hanya ada pada Allah dan lagunya siapa itu? Ya, karena ke berbagai negara. Tahu Anda apa yang membawa dia berkeliling dunia? Tahu? Ternyata bukan karena dia backgroundnya Agung ITB, tapi karena kemampuannya bermain yoyo. Tahu yoyo? Kalau sekarang kan lato-lato ya. Dia main yoyo. Ternyata dengan yoyonya itu dia menjadi sangat mahir sekali, sangat luar biasa sekali permainannya, sehingga kemudian dia berkeliling dunia untuk ikut kompetisi hanya bermain yoyo. Itu yang tadi teman-teman semuanya, beyond average doesn't mean you have to be being perfect. Nah, ubah menjadi kekuatan. Jadi kalau Anda merasa punya kelemahan, maka Anda ubah menjadi kekuatan. Ya.
Ini nanti akan terkait dengan bagaimana goals-nya adik-adik semuanya. Ketika goals itu mensyaratkan Anda harus memiliki strength tertentu, padahal adalah kelemahan Anda ubah. Anda ubah menjadi strength-nya agar bisa mencapai mimpi itu. Jadi sebenarnya Anda di pesantren sudah dapat bahasa Inggris, bahasa Arab, insya Allah itu peluang besar untuk bisa menjadi diploma. Banyak lagi untuk pada bagian kekuatan itu. Anda pertajam lagi agar Anda kemudian naik lagi menjadi beyond average. Ya, ada semuanya. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Oke, kita lanjut lagi dulu ya. Nah kemudian boleh next sampai ada untuk semuanya. Kita kepada beyond average. Pertama, kita bisa mengembangkan diri kita menjadi beyond average adalah goal setting. Teman-teman harus punya goals, harus punya tujuan, harus punya mimpinya. Masuk pesantren punya mimpi apa ke depannya? Ya, mudah ya. Pesantren ya, mungkin ya. Bukan. Ya, semuanya punya cita-cita ya. Ada yang punya cita-cita? Ya sudah, tidak apa-apa karena mama yang suruh masuk pesantren, saya masuk saja di SMA. Saya ditempatkan di biologi A2. Tapi karena ketika itu saya sudah punya cita-cita kepingin menjadi diplomat, saya minta pindah ke A3 sosial. Itu yang saya lakukan ketika itu. Nah, apakah saya kemudian bekerja di Departemen Luar Negeri? Tidak. Tapi ternyata mimpi ketika dulu mencita-citakan menjadi diplomat adalah bisa berkesempatan untuk keluar negeri agar ada peluang. Karena kita kan begitu, kalau diplomat berarti kesempatan untuk keluar negeri kan begitu. Tapi ternyata Allah itu mengambilkannya dalam jalan yang berbeda. Ketika bekerja di jasa marga, ditugaskan oleh perusahaan untuk kemudian mengadakan pertemuan di level ASEAN dengan perusahaan asuransi level ASEAN, mewakili. Luar biasa kan? Nah itu adalah contoh bagaimana orang yang memiliki growth mindset. Tempat tidak mempengaruhi dia bagaimana harus berpikir. Meskipun dia berada di penjara, tapi ternyata beliau tetap produktif dan menuliskan tafsir Al-Azhar di penjara. Nah sekarang berapa banyak orang yang hidupnya bebas tapi sesungguhnya terpenjara, tidak produktif. Orang-orang yang berada di luar sana yang tidak terpenjara, tapi berapa banyak karya yang mereka sudah buat? Zero, bisa jadi. Kenapa? Karena yang terpenjara adalah mindsetnya. Jadi pikiran ini bukan persoalan kita ada di mana, tempatnya enak atau tidak enak, tapi tergantung mindset, cara berpikirnya kita. Berada di tempat yang tidak nyaman sekalipun, ketika mindsetnya bebas, ketika mindsetnya growth, dia akan tetap bisa menikmati dan terus berkreasi dan berkarya. Itu ada semuanya. Jadi berada di pesantren, sekarang kembangkan growth mindset. Jadi kita tidak berpikir lagi tentang ini dibatasi kebebasan, mau pulang saja harus 1 bulan sekali, mau telepon saja harus melalui pimpinan kampus, mau nyuci saja nyuci sendiri tidak bisa lagi dicucikan orang lain. Di sini take the momentum, belajar mengambil momentum. Apa saja yang ditanyakan? Saya tadi kan suatu saat ketika masih di Australia itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, perkenalkan nama saya Syadifa Awalilmi, akrab disapa Diva, dari kelas 6. Baiklah, adapun pertanyaan dari saya, kan saat ini kami kelas 6 dalam masa akhir pendidikan di sekolah ini. Tentu saja banyak beban pikiran yang kami pikirkan, terkhususnya untuk melangkah
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manda Lutfiah, saya dari kelas 12. Manda Lutfiah. Pertanyaan saya tidak jauh dari pertanyaan teman saya tadi. Saya ingin bertanya, tadi kan kakak sudah membahas tentang mindset. Nah, menurut saya ini adalah salah satu hal yang penting yang harus dimiliki oleh setiap orang. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana cara kakak untuk menetapkan mindset tersebut agar terarah dan tidak berubah. Sekian dari saya, terima kasih, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momentum itu seringkali terbaik. Ya. Saya hanya memberikan gift buat dia. Tidak ada lagi yang lain. Karena kalau saya suka berikutnya pasti akan banyak yang akan. Benar? Tapi sekali lagi itu sudah bukan momentum. Ada tadi untuk mengambil momentum. Ya. Karena bisa jadi itu adalah terbaik dan terakhir yang tidak akan mungkin datang kedua kalinya. Gitu. Permainan momentum, ya, permainan momentum. Ya lumayan untuk buat jajan ya. Dari Diva tadi pertanyaannya adalah sudah berada di semester akhir, bagaimana kemudian menentukan pilihannya ya untuk masuk ke jenjang berikutnya. Ada buku yang menarik, itu judulnya adalah Great at Work, yang tulis Morgan. Dia mengungkapkan ada satu hal yang harus saya ketahui. Ada orang seringkali ketika menentukan pilihan bicara tentang passion. Tahu passion? Yang dia sukai, yang dia cintai, memilihnya ke situ. Tapi ternyata memilih berdasarkan passion itu bisa menjadi sesuatu yang sangat tricky juga pada akhirnya. Ada orang yang suka musik karena passionnya merasa di situ. Dia tidak bisa belajar, tidak memahami pelajaran, kita tolong dia, itu menjadi nilai kebaikan. One day nanti Allah akan membalasnya ketika kita mengalami kesulitan, kita pun juga akan ditolong orang lain. Act of kindness. Jadi jangan pernah berhitung kalau urusan kebaikan, just do it. Just do it, bukan do it. Terakhir, kita sudah ada bagian terakhir. Ini salah satu kunci yang paling penting dari beyond average. Kesuksesan teman-teman semua, ada yang semuanya adalah mencari ridho Allah. Karena ridho Allah tergantung dengan murkanya Allah. Kalau di sini kesempatan telepon orang tua, hari apa? Hari Ahad. Baru kemarin. Yang sudah telepon orang tuanya kemarin siapa? Semuanya telepon. Maka manfaatkan dengan baik waktu berada di pesantren. Waktu masih berada di pesantren. Karena waktu akan segera berakhir. Ya, semuanya akan berlalu semuanya. Maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan. Adik-adik semuanya berada di pesantren ini. Yakinlah, pasti ada hikmahnya. Kesulitan yang Anda hadapi di sini itu akan menjadi penguat Anda. Kan bukan begitu kalau kita minta kepada Allah, ya Allah berikan saya kekuatan, maka Allah tuh berikan cobaan kepada kita dan kita kuat. Nah begitu juga dia semuanya. Cintai apa yang kamu miliki sekarang. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bersyukur punya teman-teman yang seperti ini. Ya. Oke, sebagai terakhir penutup, ada video, mungkin teman-teman sudah pernah nonton ya, ada yang sudah pernah nonton ini, tapi saya kira tidak ada salahnya kalau kemudian kita nonton bareng lagi untuk sekali lagi mengingatkan kita semuanya tentang bagaimana kita seharusnya mencari ridho orang tua. Menunjukkan kesalahan dari atau tingkah laku dari para siswa-siswa itu yang memperlakukan orang tua. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaannya adalah ketika ada kesempatan untuk bisa berjumpa kembali lagi dengan orang tua,
apa yang Anda akan lakukan? Tadi sudah berbuat kesalahan. Ketika kembali lagi ketemu dengan orang tua, apa yang ingin Anda lakukan? Kalau cerita si Rahim tadi ini, dalam catatannya dia menuliskan dia ingin makan masakan ibunya. Padahal awalnya dia tadi menolak kan, mau dikasih makanan dia lari ke sekolah. Nah sekarang prestasi kemudian dalam akhlakul karimah juga unggul. Kan itu yang menjadi lebih dari kita. Dan kita selalu berusaha untuk fastabiqul khairat. Kita semuanya berlomba-lomba untuk menjadi insan-insan yang terbaik. Sekali lagi dari semuanya terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan sharing pada hari ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan sharing pada hari ini bisa membuka cakrawala berpikir adik-adik semuanya untuk bisa mulai menentukan dari sejak sekarang ingin menjadi apa ke depannya. Dan kemudian mulai dari sejak sekarang membangun fondasi yang kuat, meningkatkan kompetensi, meningkatkan akhlaknya, dan yang terpenting adalah selalu berbakti kepada orang tua. Demikian kurang-lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ud'uni astajib lakum. Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya ahlat taqwa wal maghfirah, ya Dzakir Dzakir kum alaina tawbatan nasuha. وزدنا من فضل رحمتك نورا وظهورا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم برحمتك عمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا من الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.